kata yang saya diceritain kemarin baru sama tante saya di Cimahi, masih ada ini istri dari cucu berarti ya. Ada satu kata, jadi pas satu hari si Bung Karno ini datang ke Cimahi ngasih apel ke satu anak kecil lah di rumah itu kan, ngasihnya begini, terus yang terima begini anaknya gitu kan ya. Terus si Mbak WR langsung stop, kamu nggak boleh begitu tangannya, dia bilang gitu. Gini kan biasa kalau terima enggak. Kita itu sederajat dengan orang yang memberikan ke kita. Jangan pernah merasakan kamu di bawah orang yang memberikan ke kita. Kalau dia kasih gini, kamu ambilnya begini apel. Kamu nggak boleh begini. Ini kamu seperti minta-minta, dia bilang gitu. Kamu ambil begini. Gila ya. Iya, dia bilang gitu. Kamu selevel sama dia. Itu udah ditanamkan di keluarga dia gitu loh, bahwa kesetaraan itu dari zaman ya ampun tahun 20-an siapa yang mikir sih kesetaraan ya. Makanya dia itu fans banget sama Kartini. Karena dia memperjuangkan emansipasi wanita. Makanya dia bikin lah lagu Kartini itu ciptaan W.R. Supratman. Itu Ibu kita ciptaan Kartini. Karena dia ngefans banget sama Nah, Kartini. saya mengelingkan antara satu wanita Katolik RI, pendiri wanita Katolik RI dengan R.A. Kartini. Ini lama-lama kita bisa connect bikin buku. Mau dong, Mbak. Mau loh, soalnya kami yang di organisasi ya, yang WKRI ini lagi membuat buku. Buku apa untuk ya kembali lagi meluruskan sejarah. Jadi karena kita udah deket juga sama keluarganya, jadi cicitnya lah. Nah itu dia juga pengen banget. Nah di situ tahun ini saya menyandingkan di IG saya pribadi ya, tapi bukan di organisasi, takut nanti kembali lagi dihujat. Iya benar. Jadi kalau pribadi kan this is what I think, terserah lo deh gitu kan. Nah saya membuat ini IG, sebelahnya Kartini, sebelahnya adalah pendiri wanita Katolik RI. Karena bedanya tidak jauh waktu mereka dilahirkan. Ya kan itu kurang lebih tahun-tahunnya nggak jauh. Jadi R.A. Kartini itu karena masih muda banget, dia sudah menggerakkan emansipasi perempuan kan. Nah kemudian berapa tahun kemudian si ibu ini pendiri WKRI itu juga membela kaum perempuan yang bekerja di pabrik cerutu di Yogyakarta. Antara ini dan Kartini itu kan juga hubungannya lagi kembali sama W.R. Supratman. Ini saya ngeliatin merinding loh. Nyambung semua ini. Merinding. Soalnya kan saya baru mengorek nih. Jadi ini triangle yang yang dua ini adalah membela kaum perempuan lah ya. Yang waktu itu kan biasalah kolonial kan di bawah banget. Terus kemudian didukung oleh W.R. Supratman dengan lagu. Benar kan? Dia melalui lagu. Kalau dia kan melalui bukan fisik lah, melalui pemikiran, membela gitu kan. Kalau R.A. Kartini kan melalui tulisan, surat-surat ke Belanda, surat-surat bagaimana dia fighting for the women ya, gitu. Nah ini melalui lagu, coba bayangin ya. Kalau kita connect begitu. Nyambung semua sih. Nyambung semua. Karena dengan cara mereka masing-masing. Karena mereka hidup di era yang sama. Iya. Sebelum kemerdekaan. Kayak gitu. Gila ya. Terus. Seru banget. Nah, makanya dia bikin lagu Ibu Kita Kartini ya, karena dia suka dengan itu. Jadi ya kata-kata dari tante saya di Cimahi itu saya akan ingat terus sampai sekarang. Kita itu setara, bukan hanya dari segi gender ya, bahkan dari sosial status pun, ekonomi status kita sebenarnya setara. Hanya gimana kita mempersepsikan status kita itu. Semakin kita menganggap rendah diri kita daripada orang lain yang lebih berada atau apa, ya kita akan di stage itu. Makanya you have to fight for your right ya gitu. Betul, kan ya. Betul. Jadi gimana setuju. Caranya kamu harus usaha, nggak bisa. Makanya banyak yang yang di bawah rata-rata di situ aja, karena dia merasa udahlah ini lingkunganku, ini circleku, saya nggak berhak untuk step ke level berikutnya. Itu salah. Sebenarnya bisa. Bahkan ada yang cagup sekarang yang dia aslinya orang mana biasa-biasa aja ya kan. Kita ya punya bukan menteri. Iya, biasa-biasa aja, dari ojol, pernah bawa ojol Gojek ya kan. Makanya itu benar-benar anything can happen if you fight for it gitu. Jadi, makanya kita selalu harus jangan merasa rendah dari orang lain. Ada satu contoh menteri kita kan waktu itu Ibu Susi, ya kan, bagaimana pendidikan sangat penting.
sangat, ya kan? Tetapi pengalaman juga jauh lebih penting daripada pendidikan. betul. Ya, ya It memang. comes hand in hand sih sebenarnya. Iya, sebenarnya hands in hand. Tapi kalau kita punya pendidikan dan punya pengalaman, itu akan menjadikan kita bijaksana lah intinya. Tapi kalau misalnya pendidikan kita saat itu tidak mumpuni, kan kita nggak tahu. Tapi kita punya pengalaman yang berlimpah, itu sebenarnya udah sejajar. Tinggal kitanya sendiri, you have to fight for it gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan demokrasi kalau berpikir ya, demokrasi banget, karena kita punya menteri kan yang tadinya harus menteri harus pendidikan ini buktinya sekarang di break dari pengalaman segala macam, dan dia menjadi salah satu menteri yang oke gitu loh. Tidak ya, dia mesti juga sadar strengthnya dia di mana, ya disitulah dia berkarya kan sebenarnya. Itu sama juga dengan siapa, menteri luar negeri ya. Menteri luar negeri, iya Ibu Retno juga kan sama. Sama. Dia selalu bilang I'm from nobody. Ya kalau sekarang orang melihat saya somebody, berarti ada something yang dia fight for it gitu. Ini contoh kita perempuan aja ya, jadi perempuan. Itu harus kita tanamkan ke generasi Z nih sekarang yang udah mulai rada-rada lebay. Dikit-dikit mental illness, dikit-dikit ini I'm not feeling aduh you don't think about me, semua kayak everything is evolving around that person gitu kayaknya. Hey, masih ada manusia lain di dunia ini, kamu satu-satunya. Kamu kayak agak lemah ya sekarang. Kenapa ya? Saya selalu tanamkan ke anak-anak saya. Andrea, whatever you do, please, education itu pendidikan itu tidak ada habisnya. Sampai tua-tua pun mama pun masih belajar. Ya kita tetap belajar karena dengan belajar kita akan mengetahui banyak hal-hal dan itu akan ada di otak kamu, dan itu satu-satunya aset yang tidak bisa dicuri orang. Ada di kepalamu. Mau kamu kaya, banyak duit, banyak mobil, banyak rumah, itu masih bisa, itu akan ada depresiasinya, akan hilang, nilai nggak akan ada, uang nggak akan ada nilainya. Makanya kamu tuntutlah ilmu setinggi langit. Makanya anak saya yang pertama itu dia sampai S2, saya bilang kamu mau apa, sekolah lagi boleh, kalau mau sekolah lagi boleh. Aduh enggak deh, makanya udah terlalu banyak sekolah katanya. Andrea mau kerja aja katanya di New York, ya udah gak apa-apa. Tapi gitu juga saya tanamkan ke Andrea, saya bilang harus stay humble even though you have, ya maksudnya kamu berbakat, kamu harus stay humble. Itu satu-satunya kunci kamu untuk bisa maju ke depan dan tetap belajar. Gak boleh berhenti untuk belajar apapun itu. You have to study. Nggak mesti di kelas, tadi itu bisa apa aja. Life learning juga itu juga. Iya, life is hard. Makanya sekarang kamu masih di bawah ketek papa mama. Nanti kalau kamu udah sendiri, you have to struggle yourself. Gimana mikir untuk survive, gimana untuk ini, ya itu kamu harus bijak. Dengan kamu bijak, kamu harus lebih banyak belajar, kamu kan jadi lebih bijak. Kalau dari keluarga, sebenarnya sejak kapan sih betul-betul memikirkan bahwa ya W.R. Supratman ini kan aset dan penting banget kan ya. Nah, dari negara aja sudah terlihat gitu, tapi dari keluarga sejak kapan mulai ingin meluruskan gitu? Ini udah generasi keempat kan, maksudnya generasi keempat ini kayaknya sedap deh pokoknya gitu kan, orang netizen pasti bilang kemana aja. Nah itu tuh sekarang, mungkin itu kali dijulitin. Nah itu yang dijulitin, kok baru sekarang nih gitu kan, tidur sampai ya itu mungkin generasinya beda-beda ya, dan sebelum generasi yang di atas kita itu emang ada juga sih beberapa, tapi mungkin kurang viral ya. Zaman dulu generasi ketiga media ya. Sosial media itu belum terlalu booming kayak sekarang kan ya. Bahkan ada yang bilang no viral no justice gitu kan. Iya. Sekarang banyak kasus-kasus baru di jangan main-main dengan kaum 62 gitu kan. Saya nggak, ya mungkin culture-nya begitu di sini kali ya. Jadi ya kami coba dengan W.R. Supratman ini kita coba bikin viral. Tapi ini kebenaran, bukan hoax ya. Jadi kami dari keluarga sendiri yang mengatakan, dan kami berdasarkan buku yang memang otentik mengenai W.R. Supratman itu. Jadi mudah-mudahan melalui podcast ini bisa. Ya. Ini bisa dilanjutkan terus kan ya? Karena ini kan kalau bagi saya ini hanya kayak introduction aja.
Oh masih banyak jadi Mbak, masih serinya yang nih belum masih kita banyak. sentuh. Iya, Jadi masih maksudnya banyak. ini hanya kayak perkenalan, kita ngeblasting bahwa ini loh yang ya 3 poin yang kita luruskan dulu. Itu kalau sampai viral, sampai maksudnya orang tahu, oh gitu ya. Iya. Oh ternyata dia lahirnya di Jakarta. Oh tanggal 3 Maret. Iya. Oh ternyata memang dari lahir sampai mati Masih pun ada lagi, Muslim. masih ada lagi sih Gitu Mbak loh. sebenarnya Simpen yang aja. kami ingin. Simpennya. Enggak apa-apa. Jadi gini, waktu zaman Bung Karno sempat dibikin blueprint Monas. Monas dibagi 4 section. Salah satu section di Monas itu adalah Taman W.R. Supratman. Kami tapi waktu itu masih zaman Belanda, baru merdeka, terus zamannya Pak Harto itu dicuekin, jadi kayak dihilangkan gitu. Nah kami ingin meneruskan itu lagi. Di situ kami ingin bikin Taman WR di mana mungkin nanti ada patungnya W.R. Supratman, mungkin alhamdulillah, karya-karyanya. terus ada air mancur joget mungkin ya, jadi kalau ada orang lewat bisa langsung scan QR Indonesia Raya akan nyanyi, jadi orang lebih tahu oh lagu ini. Semua 12 karya yang kita udah itu bisa ada di dalam digital recording di situ lah, jadi orang akan bisa ini. Terus mungkin nanti ada diorama kecil, mungkin lagu-lagu karangan dia apa aja, jadi orang tahu oh bukan hanya Indonesia Raya aja. Itu saya sedih, teman-teman yang saya tanya, bahkan suami saya nanya ke pasien-pasien dia, coba saya mau tanya kalau ciptaan W.R. Supratman lagunya apa aja, hanya tahu Indonesia Raya dong. Iya, nggak tahu. Ibu kita Kartini, Ibu kita Kartini WR yang bikin ya W.R. Supratman. Saya kira Ibu Kartini sendiri yang bikin. Mana bisa. Ibu Kartini. Kalau kita di organisasi pasti tahu. Iya. Kalau kita aktif di organisasi benar. Tapi kalau umum nggak tahu. Nah, saya sebutin beberapa lagu dia, Indonesia Raya, Ibu kita Kartini, terus Pahlawan Merdeka, terus Barat sampai ke Timur. Barat sampai ke Timur itu diganti oleh Bung Karno jadi Sabang sampai Merauke. Karena waktu beliau ke Kalimantan waktu itu ada pidato, Sabang kita udah ada pas saat itu, kenapa harus Barat sampai ke Timur? Kita kan udah ada Sabang, kita udah ada Merauke, ganti aja. Jadi Barat diganti Sabang, Timur diganti Merauke. Itu dicuri lagu itu, diklaim oleh seorang pencipta. Tapi namanya ganti-ganti Mbak. Jadi kalau saya ngomong di sini itu bisa berubah-ubah, bisa R. Surarjo, R. Suharjo. Nah, beliau itu pas kita teliti adalah pegawai di Pedanka. Waktu itu masih namanya Pedanka tahun 70-an. Dan ditulis di situ ada peraturan gubernur. Di situ itu yang menciptakan adalah R. Surarjo itu. Padahal yang bikin sebenarnya W.R. Supratman. Itu kita lagi fight. Bahkan di makamnya R. Surarjo itu ditulis R. Surarjo wafat pencipta Sabang sampai Merauke. Itu terus kami cek lagi dan dia hanya bikin satu lagu itu aja. Biasa kan kalau pencipta lagu ada banyak. Beberapa karya yang lain kan. Ini kok cuma satu lagu aja, nggak mencurigakan gitu ya. Ada partiturnya nggak tapi dari keluarga? Di keluarga? Mereka ada. Ini semua pun R. Surarjo ditulis itu, makanya kami bingung. Tapi yang memutuskan Pedanka waktu itu, dan dia adalah pegawai Pedanka pas saat itu. Dan itu pas ditetapkan penetapan itu tahun 65 apa 66 setelah masih baru berarti. PKI dilarang gitu kan ya. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa W.R. Supratman itu komunis lah. Saya nggak tahu kenapa nih W.R. Supratman seperti pahlawan yang terlupakan. Ada sesuatu yang saya missing gap tahun 60 sampai 70. Itu harus kita masih coba teliti lebih lanjut. Ada apa di situ ya? Kenapa diambil lagunya? Kenapa diganti? Kenapa ini? Kenapa itu? Apa? Saya juga saya belum ada bukti, jadi saya belum berani. Tapi satu lagu aja ada beberapa. Satu lagu aja yang dicuri. Kita bilangnya dicuri karena sebenarnya di buku Matumona yang dibikin tahun 41 ada Barat sampai ke Timur dan ada partiturnya di situ. Dan melodinya ya seperti Sabang dan Merauke yang sekarang kita dengar. Apa karena judul kali ya? Saya kurang tahu. Jadi Barat sampai ke Timur, terus Indonesia Hai Buku yang nanti bikin melodi, Indonesia Cantik, Pahlawan Merdeka, terus ada 3 Mars dia bikin
Mars KBI itu adalah Kepanduan Bangsa Indonesia, Pramuka ya. Pramuka. Mars Surya Wirawan dan Mars Perindra. Oh, Perindra. Perindra itu Persatuan Indonesia Raya. Raya. Sekarang itu agak mirip-mirip Gerindra ya. Iya. Apa Marsnya juga dipakai? Enggak, mereka ada Mars sendiri. Mereka punya Mars sendiri. Nah, Mars Perindra ini kemarin diplesetin sama suami saya, Anta, kamu ganti Perindra dengan Gerindra deh, kayaknya cocok deh. Oh, bisa dikasih tuh, kan terpilih. Kita propose tuh nanti. Bisa propose, kan terpilih. Boleh loh. Iya. Kalau memang keluarga ingin memberikan ya, atau ya. Nggak apa-apa sih kalau mau. Karena kalau misalnya lebih baik, karena dinyanyikan terus, karena itu menjadi Mars dan kan tetap memakai nama W.R. Supratman ya kan? Iya, di situ. Boleh sih nggak tahu ya, kalau ini kan karena kita di bisnis satu digital multimedia gitu ya. Instead of kita diamkan di dalam laci file, maksudnya atau file, kemudian akhirnya terlupakan. Dan maksudnya gini, generasi keempat W.R. Supratman ini kan you have a lot of energy, you fight for it gitu kan, karena kan didukung oleh keluarga, ya kan. Tapi nanti pada yang kelima, yang keenam, it might be ini udah akan menjadi di dalam laci saja, gitu loh partiturnya. Tapi kalau misalnya itu menjadi Mars satu organisasi, apalagi organisasi besar ya, itu kan akan dinyanyikan terus. Dan nama W.R. Supratman itu akan disandingkan dengan Indonesia Raya. Ini kayaknya imajinasi kita jadi amin, mudah-mudahan. Iya kan, bisa jadi sih ini satu. Dan bapak kita kan yang terpilih ini dia kan suka musik, punya orkestra. Jadi maksudnya why not gitu loh. Itu kan, dan dia memang orang yang boleh kita bilang ya dia respect everything yang dia lihat itu otentik ya. Ya correct me if I'm wrong ya, ini what I think ya, aja what I think. Takut nanti dijulitin lagi mas, ada yang lihat sok tahu nih satu. Tapi kan dia kan sesuatu yang memang dia mana yang dia bisa keep, dia keep. Dia orangnya kan apa adanya. Untuk ini, why not? Gitu loh. Iya, mudah-mudahan lah. Nah, nyambung lagi tadi yang Museum Benyamin Sueb itu, sebenarnya kami ingin di situ dibikin monumen W.R. Supratman, patung dia, karena nggak ada patung W.R. Supratman di Jakarta ya, nggak ada patung W.R. Supratman di Jakarta. Tidak ada nama jalan W.R. Supratman di Jakarta. Di luar kota banyak. Ada. Di Tangerang ada, di Bandung ada, bahkan di Surabaya juga ada. Kota kelahirannya Jakarta dia. Jakarta nggak ada. Makanya kami udah meminta sih ke Pedanka, tapi masih belum, karena belum belum disetujui, karena mereka minta, yang tadi saya bilang 9 sejarawan yang kita ketemu di Pedanka, mereka minta kita membuktikan pinpoint lokasi di mana dia lahir. Sedangkan itu tahun 1903. Beliau itu W.R. anak ke-7. Berarti kan brojolnya udah gampang. Kayak anak pertama gitu. Dan bisa di mana aja. Dan itu barak tentara Belanda waktu itu. Jadi nggak mungkin sama bidan juga kalau anak ke-7. Kayaknya akan lahir gitu aja di tempat tidur ya, di mana dia berada waktu itu. Itu something tidak mungkin yang diminta oleh pemerintah. Kami untuk memberikan bukti pinpoint di mana dia lahir itu susah. Ini maksudnya maaf ya, bukan saya tidak menghormati, tapi kayaknya sesuatu yang meminta ke kami sesuatu yang tidak mungkin. Itu adalah hal ridiculous bagi saya. Kalau dari seperti akte lahir atau apa gitu, zaman dulu ada ya. 1903 itu semuanya, dan kita dijajah gitu ya, apalagi mungkin ini yang pribumi. Nggak akan dilihat sebelah mata. Nggak ada lah gitu. Bahkan untuk zaman sekarang mungkin akta lahiran juga masih yang di pelosok-pelosok mungkin susah kali ya. Apalagi 1903, 100 lebih tahun yang lalu. Makanya itu hal yang tidak mungkin diminta. Nah, kami minta di Jakarta, mohonlah bikin, dari keluarga besar akan sangat mengapresiasi kalau bisa dibikin patung, dibikin monumen, nama jalan, dan kalau bisa jangan dipik ya, bukan apa-apa. Kami ingin jalan protokoler, tengah, minimal Monas, lapangan Banteng. Lapangan Banteng, lapangan Banteng kan sebenarnya tidak ada, lapangan Banteng itu nggak ada loh. Monumen apa gitu, mungkin di situ dijadikan. Sekarang sih patung itu ya. Kemerdekaan iya kan, mungkin bisa di situ sebagai nama taman atau apa ya kan, kan itu sentral banget. Apalagi di situ kan ada
tempat bersejarah di mana ada gereja, ada masjid, betul, ada betul. kita jadi lapangan banteng ya. Dari Monas. Kepalanya udah langsung kemana lagi ya. Karena kan nggak mungkin di kota tua. Karena nggak mungkin itu. Karena kota tua itu udah terlalu tua dalam hal nama-nama udah penuh lah di situ. Tapi yang masih fresh tuh di lapangan banteng sebenarnya. Masih bisa sih. Ya kan? Mudah-mudahan pemerintah tergerak. Ya fight for it. I mean keep fighting gitu, never give up. Karena sejarah itu kan tetap keluarga yang tahu, apalagi ada autentik gitu ya. Dan ini kan aset negara loh. Dan penting kita berjuang bukan untuk keluarga saja, tetapi untuk negara, meluruskan untuk anak cucu cicit kita dulu nanti ya. Benar. Ya kan? Nah, itu akan tahu, oh ternyata setelah 200-300 tahun kemudian W.R. Supratman itu begini, dan mereka masih bisa melihat. Benar. Makanya kami masukin ke Haki juga, kami daftarkan ke Haki 12 lagu. Bahkan Indonesia Raya di Haki itu belum ada. Jadi kami daftarkan bukan untuk royalti ya. Kemarin itu sempat beredar, oh keluarga W.R. Supratman minta royalti nih dari W.R. Supratman. Bukan itu tujuannya, diplesetin. Akhirnya jadi seperti kita menyembah-nyembah minta royalti, bukan. Kami hanya minta acknowledgement bahwa lagu Indonesia Raya penciptanya ini loh. Mungkin nanti 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun lagi kalau Indonesia masih ada ya. Itu generasi itu mungkin nggak ada jejak digital atau yang terrekord secara official. Dan ini kan official negara, Kemenkumham, kami bayar juga itu. Seharusnya kami nggak bayar, tapi kami bayar untuk didaftarkan ke royalti. Paling nggak mereka tahu, itu tetap tahu, oh iya ini W.R. Supratman loh yang bikin, Ibu Kita Kartini W.R. Supratman, Pahlawan Merdeka W.R. Supratman loh yang bikin. Ini yang mungkin zaman sekarang pun, generasi sekarang pun nggak banyak yang tahu lagu-lagu karya lain W.R. Supratman. Jadi kami ingin mempreserve, janganlah melupakan W.R. Supratman. Jadi ya kayak tadi saya bilang, W.R. ini seperti pahlawan yang terlupakan gitu. Orang hanya tahu dia hanya Indonesia Raya aja. Jadi kami ingin apresiasi dari pemerintah, tolonglah, nanti kan setelah kami ada generasi berikutnya yang meneruskan. Kami kan nggak selamanya ada. Jadi itu tetap bisa diperjuangkan terus dan terus untuk mengingat W.R. Supratman sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya perlu senjata untuk membuat kemerdekaan kan, tapi dengan lagu, dengan musik, dengan seni, dengan pemikiran dia juga. Jadi mudah-mudahan bisa diapresiasi lah gitu sama pemerintah. Pastilah. Harapan keluarga. Mungkin hanya proses ya. Tapi ini kan progres kan masih sudah, kami masih jauh walaupun sudah dimulai. Yang penting dimulai dulu, karena yang paling the first step is very hard gitu loh. Just one, the second, the third ya mungkin akan lebih ringan. Dan kemudian mungkin juga nggak tahu ada rencana nggak bikin seperti websitenya W.R. Supratman atau digitalisasinya gitu loh. Kami masih progres juga mau bikin website. Karena itu sebagai atau bisa juga tapi apa sih, website atau IG juga sebenarnya nggak apa-apa lah, social media, karena itu berbicara semua mengenai W.R. Supratman dan keluarga. Jadi silsilahnya segala macam. Iya, emang rencana itu, sama kami mau bikin buku juga lagi in progress. Jadi itu sebagai acuan lah informasi mengenai W.R. Dan saya mau tambahin juga untuk Yayasan W.R. Supratman. Kami bikin di bawah Yayasan W.R. Supratman ini ada namanya GPI WRS, yaitu Gerakan Persatuan Indonesia W.R. Supratman. Ada Instagramnya, namanya GPI WRS. Itu lebih untuk bidang edukasi, untuk pendidikan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan memperkenalkan kembali lagu-lagu karya W.R. Supratman, kecuali Indonesia Raya karena nggak bisa di-arrange. Kebetulan anak kami juga penyanyi, jadi dia menyanyikan, tapi dibikin versi Gen Z. Jadi nge-rap, nge-pop, ada R&B-nya gitu, yang dimana itu yang ngebikin tuh, yang menciptakan arrange itu dua anak saya, Antea, sama satu lagi rapper cilik namanya Daniel Abraham. Dia sekarang umur 11, dari Jawa, dari Pati dia, aslinya dari Pati, dan dia rapper. Jadi
berdua Antea, mereka di studio di rumah tuh bikin 11 lagu itu mereka arrange ulang yang lebih Gen Z, yang lebih bisa diterima itu. Awalnya kita bilang kalau kita nyanyiin lagu yang aslinya kayaknya anak-anak tuh pada ngantuk, boring karena kali lagu ya. nasional gitu kan, lagunya kuno gitu kan ya. Gimana cara biar mereka bisa enjoy? Ya udah kita bikin yang versi Gen Z dan nggak ada peraturan yang melarang untuk rearrange selain Indonesia Raya. Iya, kan, karena kan kalian yang punya juga anyway kan. Iya, betul. Walaupun sekarang udah punya negara sih, bukan punya kita ya. Akhirnya waktu itu Ante udah bikin, dan itu kita rencana mau bikin program edukasi ke sekolah-sekolah, khususnya SMP SMA, dengan cara membuat WR Supratman Month. Jadi dibikin 1 bulan di sekolah, kita bikin kayak backdrop, ada poster WR Supratman, terus ada dia bisa nanti selfie di situ, ada gambar sepeda, ada gambar biola, seolah-olah dia bisa selfie, nanti foto nanti kita unggah ke Instagram. Terus ada satu tempat space kosong untuk notepad. Jadi nanti ke anak-anak kita tanya, nih WR Supratman kan sudah menciptakan lagu nih, kalau kamu apa yang udah kamu lakukan untuk negara nih ya, bisa apa aja, nggak mesti bikin lagu, mungkin dari kayak bikin small kelompok belajar ya kan ya, atau membantu teman yang lagi kesusahan, gotong royong, sama-sama membersihkan, dan di community misalnya bantu kalau lagi banjir mereka bantu beri bantuan gitu kan ya, untuk banjir, kasih baju bekas atau apa segala macam. Jadi lebih ke targetnya anak-anak SMP SMA, di mana dia akan terus mengingat. Nanti kita bikin lomba di situ, entah lomba mencipta lagu, lomba menggambar, lomba mewarnai, atau bikin puisi. Jadi nanti at the end nanti Thea sama Daniel akan nyanyi konsep mungkin cuma 2 lagu pas lagi assembly, pas minta 10 menit aja, mereka akan nyanyikan lagu yang rap itu. Jadi untuk kasih tahu nih loh lagu-lagu WR Supratman, jadi kalian bisa ingat gitu ya. Aduh bagus banget. Iya. Nah itu kita udah propose ke pemerintah tapi masih belum disetujui. Iya, padahal ini pendidikan. Jadi lucu banget deh. Aku mau curcol. Mereka bilang mohon maaf, tahun ini tahun 2024 bilang budget kami sudah ke IKN dan pemilu. Aku sedih banget dengan, ya Allah ini buat pendidikan loh, kami nggak ngambil profit dari ini, dan harusnya mereka bersyukur kita udah ngasih ide ini, harusnya ini tugas kalian gitu loh, tapi kita udah bantu sebagian, kita produce lagu-lagu ini udah jadi, cuma tinggal dijalanin aja. Kalian nggak saya hanya butuh. Jadi kita rencana mau di 10 sekolah, tapi yang udah approve tuh 6 sekolah, sekolah SMA negeri di Jakarta, ada sama swasta juga. Mereka udah oke. Nah, satu sekolah itu 10 juta kami butuh untuk sebulan, karena untuk biaya fotokopi, biaya bikin backdrop, bikin ini segala macam ya kan ya. Modalnya lah ya. Jadi 6 sekolah 60 plus biaya tidak. Aduh sebenarnya 100 juta doang kami propose minta 100 juta, nggak dapet. Mungkin kekecilan kali ya, ini dikata. Iya, dan mereka udah merge dengan itu Departemen Riset dan Teknologi. Iya. Makanya budget kan, mereka gede banget. 100 juta doang. Maksudnya bukan kita ada sih ya, alhamdulillah sih bisa. Tapi kan ini maksudnya ini program pemerintah, bukan program kita, dan kita nggak gain apa-apa dari sini. Antea Daniel gratis kita kasih, produksi lagu gratis kita udah bikin, itu kami juga biaya juga. Iya pasti, untuk udah pasti. di arrange, direkam, untuk di mixing mastering itu butuh biaya. Betul. Bukan free itu maksudnya. Nah, lagu-lagu yang rapping gitu, rap atau apa sih ya anak kekinian itu udah ada di Spotify atau masih? Belum kami launching. Kami nunggu kalau dari pemerintah udah setuju, oke, baru kami launching di Spotify. Walaupun ada beberapa orang yang udah tahu ya, Bang, aduh sayang Bu, itu di launching aja di Spotify. Tapi bisa dilihat di YouTube sih ada. Bisa dilihat di YouTube. Kami bikin konser live streaming di DSS Music tahun lalu, tahun ini, awal tahun ini, dan itu juga sekalian penggalangan dana karena nggak dapat dana dari pemerintah. Dan alhamdulillah dapat 8 juta. Lumayan lah. Dapat 8 juta ya, dan sampai sekarang kami juga banyak add di IG kalau ada yang bersedia jadi donatur. Bikinlah sesuatu di sini. Qrisnya kami udah bikin rekening yayasan. Jadi atas nama yayasan, itu bukan untuk pribadi. Kalau mereka mau
partisipasi boleh silakan. Jadi udah bisa. Kalau mungkin ada warga yang concern dengan WR Supratman, bisa kami mohon masuk masuk ke GPI WRS. Di situ ada rekening Yayasan WR Supratman, bisa ikut bantu donasi ke situ. Nanti kita masukin itu QRIS-nya atau ya nomor rekening atau apa nanti di kita punya caption. Siapa tahu aja kan, you never know gitu loh. Tapi kan sedikit sekecil apapun itu sesuatu partisipasi yang positif. Bahwa kita ikut ikut mendukung dan mengendorse bahwa WR Supratman itu. Terima kasih. Ya kan, langsung. Ini untuk anak cucu kita nanti. Iya, bukan untuk kita. Bukan untuk profit saya. Saya justru ngeluarin keluarga saya, suami saya. Lebih banyak ngeluarin uang sebenarnya. Bahkan untuk konser yang 10 November tahun lalu, pas Hari Pahlawan itu kan kita konser perdana lagu-lagu WR Supratman di Kemenparekraf, Sabta Pesona. Itu juga biaya pribadi, hanya dipinjamkan ruangan aja sama Pak Sandiaga Uno. Juga. Semua si biaya Bapak Sandiaga Uno itu kita keluar juga hampir setengah M, Mbak, duit pribadi untuk itu yang sebenarnya untuk tugas pemerintah ya. Tapi kami ingin ini karena udah jadi, kami udah gemes gitu loh kepingin keluarin. Ya, lagu-lagunya. Alhamdulillah Adi MS datang waktu itu, Mbak Titi Puspa juga datang. Jadi sejarawan juga Asep Kambali datang. Jadi banyak dapat support dari komunitas-komunitas yang kami benar-benar nggak nyangka mereka itu sangat support WR Supratman. Ternyata itu datang ada komunitas dari wanita berkebaya. Datang ada sekitar 50 orang datang. Jadi kami happy banget gitu ya. Ini masih ada yang appreciate ya WR Supratman. Mungkin itu tuh full house. Mungkin nanti satu saat bisa kita maksudnya bekerja sama dari organisasi-organisasi, nggak tahu ya, misalnya dari ormas yang ada di Indonesia. Kalau saya bilang karena saya di ormas perempuan ya, mungkin juga seperti Kowani itu kan membernya banyak banget. Dan itu kan bisa ya kita bicara soal sejarah gitu, dan bagaimana ini kan akan masuk ke era Kartini ya kan, ke yang lainnya. Ya mungkin juga bisa ikut nanti dengan kerjasama dengan yayasan, kolaps dengan yayasan. Kami terima dengan lapang dada, bisa menjelaskan dengan presentasi dulu misalnya segala macam kan, bahwa WR Supratman itu apa, kemudian apa nih yang tindakan sama-sama yang perlu kita karena kalau sendiri memang berjuang sendiri itu satu hal ya, tapi once kita bergandengan tangan kemudian betul-betul itu suaranya akan keluar sebenarnya. Bersatu ya kan? lebih gampang. Bersatu lebih gampang. Untuk kebaikan loh ini. Gitu. Aduh bagus banget. Nanti kita berlanjut Ria lagi untuk lebih detail lagi mengenai WR Supratman. Ya kali ini kan kita seperti introduction, jadi orang tahu bahwa pelurusan sejarah itu perlu dan penting. Ya perlu ada supportnya juga gitu loh. Tapi sejak kapan WR Supratman, Yayasan WR Supratman? 2021. Udah itu ada ya? SK dari Kemenkumham. Jadi udah resmi. Oke, that's good. Kantornya di mana? Di rumah. Di Tangerang. Di Tangerang. Di Pondok Aren. Itu apa ya? Apa sih daerahnya? Bintaro pokoknya. Itu rumah sih, di situ rumah Ketua Umum Pak Budi Hari, dia om saya. Dia keturunan dari adik kandung WR Supratman, Mbah Giem. Kalau saya kan kakak, Ngadini. Aduh bagus banget.